Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fitriana Sapari dengan NIM 12240500153. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori sebagai tugas UAS. Yang pertama, di sini ada teori hierarki media. Teori hierarki media ini menjelaskan bahwa media memiliki tingkatan pengaruh yang berbeda dengan media massa tradisional seperti televisi atau surat kabar yang biasanya dianggap lebih berpengaruh dibandingkan media sosial. Yang kedua, ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bahwa inovasi atau ide baru menyebar dalam masyarakat melalui 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, ada teori konstruksi sosial. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat dengan cara mereka menyajikan informasi. Yang keempat, ada teori fenomenologi. Teori ini berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam memahami dunia, termasuk bagaimana pesan media diinterpretasikan berdasarkan latar belakang dan pengalaman pribadi seseorang. Yang kelima, ada analisis framing. Analisis framing ini menjelaskan bahwa media membingkai isu tertentu dengan cara yang mempengaruhi bagaimana audiens memahami dan merespon isu tersebut dengan menyoroti aspek tertentu. Yang keenam, ada teori new media. Teori ini menjelaskan bahwa teknologi digital dan internet menciptakan ruang virtual untuk berbagi pengetahuan secara kolektif yang memungkinkan kolaborasi atau partisipasi yang lebih luas. Yang ketujuh, ada teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran informasi baru oleh media cenderung meningkatkan kesenjangan pengetahuan antara individu dengan tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang berbeda. Yang kedelapan, ada teori efek persuasi. Efek persuasi ini menjelaskan bahwa pesan media dapat mengubah sikap, kepercayaan, dan perilaku audiens yang dipengaruhi oleh kredibilitas sumber, daya tarik pesan, dan karakteristik penerimanya. Yang kesembilan, ada efek ketakutan. Teori efek ketakutan ini menjelaskan bahwa paparan berlebihan terhadap konten kekerasan di media dapat membuat audiens merasa lebih berbahaya daripada kenyataannya dan juga dapat meningkatkan rasa ketakutan yang berlebih dan juga rasa kecemasan. Yang ke-10 ada teori pemberdayaan. Teori pemberdayaan ini menjelaskan bahwa media dapat memberdayakan individu dan komunitas dengan menyediakan informasi yang relevan, mendukung partisipasi demokratis, dan juga memfasilitasi komunikasi yang efektif. Yang ke-11 ada teori penekanan dan pengabaian. Teori ini menjelaskan bahwa pesan media itu dikodekan oleh produsen dengan maksud tertentu, tetapi bisa diinterpretasikan juga oleh audiens dan juga mempengaruhi penerimaan dan cara pemahaman pesan tersebut. Yang ke-12 ada teori teknologi media. Teori teknologi media ini menjelaskan medianya itu sendiri, jadi bukan konten yang mereka sediakan, namun si medianya itu sendiri. Nah, ini tuh memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat tentunya. Teknologi media juga mengubah cara kita berkomunikasi dan memahami dunia luar. Yang ke-13 ada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini menjelaskan bahwa manusia itu berinteraksi menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu, seperti bahasa dan gestur. Identitas dan makna itu dibentuk melalui interaksi sosial. Yang ke-14 ada teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial ini menjelaskan bahwa hubungan berkembang dari permukaan ke inti melalui proses pengungkapan diri yang bertahap dan timbal balik, yang digambarkan seperti mengupas lapisan bawang gitu. Jadi part per part gitu. Jadi bertahap dan adanya timbal balik. Yang ke-15 ada teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori ini menjelaskan bahwa individu berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang satu sama lain dalam interaksi awal dan juga menggunakan strategi informasi pasif, aktif, dan interaktif. Yang ke-16 ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki aturan tentang kapan dan bagaimana informasi pribadi itu dibagikan atau disimpan, mengelola batasan informasi dalam hubungan interpersonal. Yang ke-17 ada teori dinonsasi kognitif.
Teori ini menjelaskan adanya ketidaknyamanan yang dialami oleh individu ketika memiliki keyakinan atau sikap yang bertentangan yang mendorong mereka itu untuk mencari konsistensi dengan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku. Yang ke-18 ada teori dialektika relasional. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan itu melibatkan tarik-menarik antara kebutuhan yang berlawanan seperti keterhubungan dan otonomi, keterbukaan, dan penutupan. Yang ke-19 ada teori pengungkapan diri. Teori pengungkapan diri ini menjelaskan bahwa pengungkapan diri adalah kunci dalam pengembangan dan pemeliharaan hubungan interpersonal, dan tingkat pengungkapan diri ini juga sangat mempengaruhi kedekatan dalam hubungan. Yang ke-20 ada group think. Group think ini tekanan yang mencapai konsensus dalam kelompok yang dapat mengarah pada keputusan yang buruk karena tekanan konformalitas yang mengabaikan alternatif dan menghindari kritik. Yang ke-12 ini ada teori strukturisasi. Teori strukturisasi ini tuh menjelaskan tentang struktur organisasi bukan hanya pembatas tindakan, akan tetapi juga diciptakan dan direproduksi melalui tindakan yang berulang oleh individu dalam organisasi. Yang ke-22 ada teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi ini menjelaskan bahwa budaya organisasi sangat mempengaruhi cara anggotanya berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja, dan dibentuk dan dipelihara melalui praktik sehari-hari di dalam budaya organisasi tersebut. Yang ke-23 ada teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi ini menjelaskan bahwa organisasi itu mengelola dan menginterpretasikan informasi untuk membuat keputusan dengan proses reduksi ambiguitas dan pengaturan informasi sebagai kunci untuk bertahan. Yang ke-24 ada teori jaringan. Teori jaringan ini menjelaskan bahwa memperhatikan pola hubungan dan interaksi di antara individu, kelompok, atau organisasi itu untuk memahami bagaimana informasi dan pengaruh itu menyebar. Teori yang ke-25 ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bagaimana cara mengelola apa yang dibagikan atau dirahasiakan oleh seseorang. Jadi contohnya bisa menyembunyikan masalah keluarga dari rekan kerja itu adalah contoh dari teori manajemen privasi komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.